Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul khairati wal barakah, syahrut ta'ati wal maghfirah, syahrus siyami wal qiyam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munfiratu bil wahdaniyati wal qudrati allati faddala ba'da syuhuri wal ayyam ala ba'di wa ja'ala syahru ramadan minasy syuhuril idhami wa ayyamahu minal ayyamil kiram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbihim. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam yang sebesar-besarnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama mengkaji bagaimana cara Nabi berpuasa berdasarkan kajian hadis Sahih Al-Bukhari, kitab tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan puasa. Hadis ke-919. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, puasa adalah perisai. Maka orang yang berpuasa janganlah berhubungan badan dengan istrinya atau berbuat jahil. Dan apabila seseorang memaki atau mengajak berkelahi, katakan kepadanya, aku sedang berpuasa. Inni shaimun. Nabi SAW menambahkan, demi Dia yang menggenggam jiwaku, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Dan inilah perkataan Allah terhadap orang-orang yang berpuasa. Ia tidak makan dan minum dan meninggalkan nafsunya karena aku. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, dan setiap kebaikan akan
dibalas 10 kali lipatnya. Yang kedua, pintu khusus untuk orang yang berpuasa dinamakan Babur Royan. Hadis ke-920 diriwayatkan dari sahabat Sahal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada sebuah pintu atau gerbang surga yang dinamakan Ar-Royan, dan orang-orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat akan masuk ke dalam surga melalui pintu atau gerbang itu. Ia, Ar-Royan, akan berseru, mana orang-orang yang sedang berpuasa? Mana orang-orang yang selalu berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa itu pun bangkit dan semuanya masuk ke dalam surga melalui gerbang pintu itu. Setelah mereka semuanya masuk ke gerbang pintu itu, akan tertutup dan tidak ada seorang pun yang akan memasukinya lagi. Hadis ke-921 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang memberikan dua macam barang atau harta milik sebagai sedekah karena Allah, akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, inilah kekayaanmu. Maka orang-orang yang mengerjakan sholat akan dipanggil dari gerbang atau pintu sholat, dan yang berjihad akan dipanggil dari gerbang jihad. Sedangkan orang yang berpuasa akan dipanggil dari sebuah gerbang surga yang bernama Babur Royan, pintu Ar-Royan. Dan mereka yang bersedekah akan dipanggil dari gerbang sedekah. Abu Bakar berkata, biarlah orang tuaku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Tak ada kesedihan yang akan menimpa orang-orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Adakah orang-orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya ada, dan aku berharap salah satunya adalah engkau, kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Hadis ke-922 wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika Ramadan tiba, semua gerbang surga terbuka. Wa fi riwayatin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru Ramadan futiyat abwabus samai wa hulliqat abwabu jahannama wa sulsilatis syayatin. Hadis ke-923 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika Ramadan tiba, semua gerbang surga dibuka, semua pintu neraka ditutup,
semua setan dibelenggu. Yang ketiga, ucapkan bulan Ramadan. Hadis ke-924. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kamu melihat bulan sabit dari bulan Ramadan, mulailah berpuasa. Dan ketika kamu melihat bulan sabit dari bulan Syawal, berhentilah berpuasa. Dan apabila langit mendung dan bulan tidak terlihat, genapkanlah Ramadan menjadi 30 hari. Yang keempat, Allah tidak membutuhkan puasa orang yang tidak dapat meninggalkan dusta, perkataan, dan perbuatan jahat selama bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zur wal amali bihi falaisallahu hajatan fi ayyada ta'amuhu wasyarabuhu. Hadis ke-925. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tindakan jahat pada bulan Ramadan, Allah tidak membutuhkan puasanya. Yang kelima, ucapkanlah aku sedang berpuasa pada orang yang memakinya. Hadis ke-926. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan semua ibadah anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa, yang dilakukan untukku dan aku akan memberikan pahalanya untuknya. Ada dua kegembiraan untuk orang yang berpuasa. Pertama, pada saat berbuka puasa, dan yang kedua, pada saat bertemu dengan Tuhannya. Pada saat itulah ia akan menemukan keringanan, keriangan, kegembiraan karena puasanya. Yang keenam, hadis ke-927. Diriwayatkan dari Alqamah, ketika aku sedang berjalan bersama Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, laki-laki yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, sebab menikah akan menundukkan pandangannya dan memelihara kelaminnya. Dan laki-laki yang belum sanggup untuk menikah maka berpuasalah, karena akan mengurangi nafsunya. Mulailah berpuasa ketika melihat bulan sabit dan berhentilah berpuasa
ketika melihat bulan sabit. Hadis ke-928 diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bulan lamanya mungkin dapat 29 malam atau 29 hari, dan janganlah memulai puasa hingga kamu melihat bulan sabit, dan apabila langit mendung, lengkapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ke-929 diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk menjauhi istri-istrinya selama sebulan. Dan setelah mendapatkan 29 hari, beliau pulang menemui istri-istrinya juga pada pagi atau sore hari. Seseorang berkata kepadanya, Anda telah berjanji untuk tidak menemui istri-istri Anda sebelum 1 bulan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, 1 bulan adalah 29 hari. Yang kedelapan, ia tidak akan berkurang meskipun jumlah hari dalam 1 bulan hanya 29 hari, bukan 30. Hadis ke-930 diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 2 bulan Id, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah, tidaklah berkurang keutamaannya hanya karena berusia 29 hari, bukan 30 hari. Yang ke-9, kami tidak pandai menulis atau berhitung. Hadis ke-931 diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kami adalah bangsa yang ummi, kami tidak menulis ataupun berhitung. Bulan adalah seperti ini dan seperti ini, yaitu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Sepuluh, tidak berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Hadis ke-932 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak seorang pun dari kalian diperbolehkan puasa selama atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali jika ia telah terbiasa puasa nawafil, dan puasa nawafilnya berbenturan jatuh pada hari itu, maka ia dapat berpuasa. Yang ke-11, firman Allah, dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan para istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 187. Hadis ke-923 diriwayatkan dari Al-Bara
radhiyallahu anhu, ada semacam kebiasaan di antara para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa apabila salah seorang dari mereka berpuasa dan makanan telah dihidangkan untuk iftar atau berbuka puasa, namun ia tertidur sebelum makan, maka ia tidak makan pula malam itu dan pada hari berikutnya hingga matahari terbenam. Qais bin Simut Al-Ansari berpuasa dan menemui istrinya pada waktu berbuka puasa dan bertanya apakah ada sesuatu untuk dimakan. Istrinya menjawab, tidak, tetapi aku sedang mencarinya dan membawakannya untukmu. Iya, Qais bekerja keras seharian, maka pada malam harinya karena kelelahan ia tertidur pulas. Ketika istrinya datang dan memeliharanya, ia berkata, kasihan kamu. Pada tengah hari, di hari berikutnya, ia atau Qais jatuh pingsan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu perihal persoalan ini. Maka ayat suci berikut pun diturunkan. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu. Allah mengampunimu dan memberikan maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Maka para sahabat sangat gembira dengan turunnya ayat ini. Kemudian turun pula ayat, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga malam tiba. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. 12. Makanlah dan minumlah hingga jelas bagimu benang yang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar. Hadis ke-934. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika ayat-ayat di atas diwahyukan, hingga jelas bagimu benang yang putih dari benang yang hitam, aku mengambil 2 pengikat rambutku dan menyimpannya di bawah bantalku dan terus melihatnya sepanjang malam. Tetapi aku tidak dapat melihat sesuatu pun keluar darinya. Maka pada pagi hari berikutnya aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepadaku, maksud ayat itu adalah gelapnya malam dan putihnya fajar. 13.
Apakah yang menjadi batas antara sahur dan sholat subuh atau sholat fajar? Hadis ke-935. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Zaid bin Sabit berkata, kami sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk mengerjakan sholat. Aku bertanya, apa yang menjadi batas antara sahur dan azan? Ia menjawab, biasanya jarak waktu yang cukup lama untuk membaca 50 ayat Al-Quran. Sahur tidaklah wajib, tetapi diberkahi. Yang ke-14. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis ke-936. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sahurlah karena ada berkah di dalamnya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. 15. Apabila niat sahur dilakukan siang hari. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Abwa radhiyallahu anhu, suatu ketika pada hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang untuk mengumumkan, siapapun yang telah makan, janganlah makan lebih banyak, tetapi puasalah. Dan siapapun yang belum makan, jangan makan, tetapi sempurnakan puasanya hingga akhir hari. Nah, demikianlah bagaimana Rasulullah berpuasa berdasarkan hadis Sahih Al-Bukhari sampai hadis ke-937, mulai dari hadis ke-919. Insya Allah pada bagian berikutnya kita akan melanjutkan lagi apabila orang yang berpuasa bangun pagi hari dalam keadaan junub. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita bisa berpuasa seperti atau sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa berdasarkan keterangan yang sahih, keterangan hadis Sahih Al-Bukhari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.